warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya simple sih, kalau kita kembali ke rukun Islam lah, patokan yang paling gampang kita lihat. Di rukun Islam itu ada beberapa rukunnya yang memang perlu kaya. Zakat itu salah satu indikator kaya paling gampang. Kewajiban rukun zakat. Kemudian naik haji itu pun juga sesuatu yang mendorong kita harus kaya. Banyak-banyak infak itu kan sebenarnya salah satu indikator kita harus kaya. Ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya bukan apakah kita harus kaya, karena kaya itu relatif, ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan buat Muslim adalah apakah kita harus kaya dan berkah, gitu. Nah, itu jadi satu paket itu tuh pertanyaannya, gitu. Indikatornya satu paket, bukan hanya kaya secara harta, tapi harta tersebut harus berkah. Definisi berkah dari harta kan sebenarnya simple. Kalau sudah masuk kewajibannya, ya bayar zakatnya. Kalau pengen panen terus-terusan, ya infak sedekah, gitu kan. Nah, kalau pengen jariyah, ya ada wakaf sekarang. Nah, tetapi kan zaman now nih, menjadi kaya itu tidak harus dengan ukurannya, dengan kerja keras, wah banting tulang gitu kan, beli rumah gitu kan, beli ruko gitu. Nah, zaman now ini ada salah satu cara biar kita bisa menjadi kaya, yaitu dari pasar modal syariah, yaitu dengan cara investasi gitu. Itu sebenarnya kenapa kita harus kaya dan bagaimana caranya. Jadi zaman now itu ada namanya investasi di pasar modal syariah. Nggak usah diragukan, masalah investasi di pasar modal syariah itu secara fikihnya sudah ada yang batasin, sudah ada yang jagain, yaitu DSN MUI gitu. Jadi apalagi Indonesia itu satu-satunya negara di dunia, nih Mas Bayu dan sobat IDX Bengkulu dan teman-teman semua, Indonesia itu satu-satunya negara di dunia yang A to Z prosesnya itu sudah sesuai syariah. Dari mulai buka akun, rekening efek syariah, transaksi di bursa, clearing di KPI, kemudian settlement dan pemindahan di KCSI, semuanya sudah ada fatwanya. Kan luar biasa. Jadi tenanglah pokoknya. Tinggal kita mau nggak. Gitu. Gitu Mas Bayu. Oke. Baik, Pak Irwan. Jadi kembali lagi ya, sebenarnya Indonesia ini apa sih yang kurang dari Indonesia gitu ya, Betul, sobat sekalian betul. ya. Keuangan syariah kita udah lengkap, pasar modal syariah kita terbaik di dunia loh teman-teman. Itu GIFA itu bukan istilahnya bukan organisasi sembarangan gitu ya, pasti ada filternya yang tentu yang jadi patokan gitu kenapa memilih Indonesia sebagai the best Islamic capital market gitu ya di dunia gitu teman-teman sekalian. Nah, tapi ini menarik nih Pak Irwan. Kalau kita ngomongin soal rukun Islam gitu, nah saya telaah gitu ya, kan di rukun Islam itu kan ada menunaikan zakat dan naik haji gitu ya, yang kalau kita nggak punya harta itu nggak bisa sebenarnya. Betul, betul. Itu nggak bisa. Nah, Betul. jadi memang ini ada relevansinya ya dengan apa yang kita bakalan diskusikan pada sore hari ini teman-teman. Nah, mungkin Pak Irwan kalau kita misalnya mengaitkan gitu ya dengan kaya amal nih Pak Irwan. Tentu kaya harta ini kalau biasa kita mention kaya harta kayaknya tuh duniawi banget gitu loh, duniawi Betul. banget. Mau beli apa, beli ini, pokoknya ya tujuannya karir, tujuannya harta gitu. Nah sebenarnya di mana sih bisa kita kaitkan kaya amalnya nih di tujuan kita yang pengen untung aja nih, Pak Irwan? Betul. Jadi kan gini, kalau anak-anak sekarang itu bilang, wah matre banget lu gitu kan. Nah, kaya harta itu benar-benar matre gitu. Nah pertanyaannya kan tadi saya udah bilang, Muslim itu tidak boleh matre duniawi, gitu. Karena matre duniawi itu adalah sebagai jalan, sebagai alat, sebagai kendaraan untuk bisa nanti kaya di akhirat. Nah apa kendaraannya? Nah harta yang kita peroleh, kekayaan yang kita peroleh itu bisa menjadi kendaraan jika kita juga sekaligus bisa beramal dari kekayaan tersebut. Nah, selama ini kan kita bilang seolah-olah ada dunia terpisah ya kan, antara investasi sebagai kegiatan materialistik gitu, kapitalis dengan Islamic social. Kan sekarang keren ya, adanya Islamic social finance gitu kan. Zaman dahulu namanya ZISWAP. Kalau anak-anak kolonial bilangnya ZISWAP gitu.
Terus anak-anak yang agak akademis Milenial. bilangnya filantropi gitu. Enggak, belum nih filantropi. Oke, Wah, kan keren kan? Terus anak-anak aktivis bilangnya Islamic Social Finance. Ya whatever lah namanya. Intinya kita bagaimana itu adalah tools kendaraan agar kita bisa beramal dan mempunyai kekayaan nanti di akhirat. Nah, menghubungkan dua hal ini kan sebenarnya gampang. Apalagi sekarang di Indonesia sudah ada toolsnya untuk jadi. Jadi kalau teman-teman sudah menjadi investor di pasar modal syariah, itu sudah bisa otomatis dengan investasi tersebut juga bisa beramal. Gitu, bisa berinvestasi untuk di akhirat nanti. Tidak perlu misalnya keluar dulu dari investasi gitu. Nggak perlu. Bisa langsung karena satu paket. Kenapa satu paket? Karena investasi itu buat muslim wajib loh. Jangan dikira, wah emang ada dasarnya? Oh banyak. Banyak dasarnya gitu. Malah kalau teman-teman tahu, Rasul itu adalah investor paling ulung. Itu yang bisa menjadi contoh kita gitu. Nah, itulah sebabnya saya sangat mendorong kepada teman-teman yang sudah jadi investor bahwa sudah saatnya teman-teman bukan hanya mencoba cari cuan untuk materialistis aja gitu. Bagaimana cuan tersebut bisa menjadi kendaraan kita untuk juga berinvestasi nanti di akhirat. Oke. Gitu Mas Bayu. Nah, ini pasti banyak yang bertanya-tanya nih Pak Irwan. Tadi kan contohnya kan kita ke Nabi Muhammad gitu ya sebagai investor yang istilahnya sangat handal lah seperti itu. Tapi kita nih anak-anak muda gitu ya, anak milenial tuh diajarin sama di sekolah gitu ya, Nabi Muhammad tuh pedagang gitu. Tapi kita nggak tahu di sisi investasinya nih ya, Pak Irwan ya. Ya. Baik. Nah, Jadi, kalau yang bisa kita contohin nih mungkin Pak Irwan salah satu contoh aja gitu dari beliau, mungkin Pak Irwan bisa sharing sedikit seperti itu. Jadi gini teman-teman, saya pun tahunya bahwa sebelum menjadi Rasul, kan Muhammad itu ada dua tahapan kan, sebelum menjadi Rasul dan setelah menjadi Rasul. Ketika sebelum menjadi Rasul, kita selama ini memahaminya adalah beliau adalah pedagang. Setelah menjadi Rasul, ya Rasul kan tugasnya gitu kan. Kemampuan bakat dagangnya sudah nggak lagi dibawa ketika dia sudah menjadi Rasul. Nah, padahal setelah kalau teman-teman perhatikan dengan detail, sebelum menjadi Rasul, Muhammad itu adalah bukan hanya pedagang, tetapi investor. Kenapa investor? Karena kan kita tahu beliau itu miskin, ya kan? Tapi dia punya modal yang nggak ada yang punya pada saat itu. Mungkin sekarang pun nggak ada yang punya modal dia. Gitu. Dia punya modal yang sangat luar biasa, sehingga dengan modal tersebut dia dipercaya. Nah, yang paling sering kita dengar adalah cerita dia menjadi partner dagang istrinya, gitu kan? Itu yang sering kita dengar ceritanya, istrinya Siti Khadijah gitu. Siti Khadijah kaya raya, sementara Rasul tidak punya kekayaan, tapi dia punya kemampuan jualan. Dia punya sifat yang jujur gitu, dapat dipercaya. Pokoknya kalau lu titipin dagangannya sama Muhammad ini, udah dah, gitu, percaya dah, gitu. Lu dapat jago dagangnya, gitu kan? Nah itu kan konsep syirkah, konsep mudarobah, itu kan konsep investasi. Gitu. Siti Khadijah sebagai mudharib, sebagai sahibul mal yang kaya raya, punya dana, punya modal, punya barang dagangan. Rasul waktu itu sebelum Rasul Muhammad, beliau punya kemampuan. Dia sebagai mudharibnya punya kemampuan. Mereka kerjasama lah gitu. Nah, itulah kenapa sifat-sifat Rasul itu adalah salah satu sifat yang harus kita pelajari untuk menjadi investor yang handal di syariah dan juga menjadi investor yang sesuai syariah. Gitu. Itu banyak yang kita lupa gitu di situ. Baik, nah ini yang luput ya dari pemahaman kita nih teman-teman. Karena saya pun setahu saya itu Nabi ya pedagang gitu ya. Ternyata beliau juga ini adalah seorang investor yang ulung nih teman-teman. Tapi tentu bukan investor saham ya. Jangan dulu nggak ada. Waktu itu belum ada. Tapi akadnya yang kita pahami. Gitu. Saham belum kerennya
ini apa namanya kerennya syariah itu mendorong inovasi. Nah, ini banyak orang juga salah paham. Loh, kata siapa? Katanya nggak boleh inovasi. Betul, dalam ibadah nggak boleh inovasi. Kan fikihnya beda. Kalau bisnis itu fikihnya kan muamalah. Kalau ibadah, ya fikihnya fikih ibadah. Di ibadah itu nggak boleh inovasi. Bid'ah kenanya. Haram malah, ya kan? Kalau berinovasi di ibadah tuh. Mas Bayu misalnya. Waduh, Pak Irwan, saya baru selesai nge-gym nih, masih semangat 45. Gua mau sholat duhurnya 5 rakaat. Jadi haram kan? Karena semangat itu. Nggak boleh. Di ibadah itu nggak boleh berinovasi. Nah, kalau di muamalah, transaksi ekonomi itu berinovasi. Nah, salah satu contoh inovasi bentuk investasi dari zaman Rasul sampai sekarang yaitu pasar modal. Gitu. Oke. Jadi balik lagi ya Pak Irwan ya, kalau kita ngomongin muamalah itu semuanya boleh sampai nggak ada yang melarang seperti itu ya. Baik, yang Betul, melarang betul. tentu aja ulama ya teman-teman ya, bukan emak kita gitu. Dalilnya dong yang jelas gitu kan. Iya. Dalilnya ada gitu ya Pak Irwan. Nah ini boleh dong di-share nih Betul. Pak Irwan, kalau di pasar modal syariah itu sebenarnya dalilnya nih udah ada belum nih Pak Irwan? Nah, kerennya Indonesia. Makanya saya bilang pokoknya kalian tuh kita tuh nggak boleh minder lah kalau urusan masalah investasi di pasar modal syariah. Indonesia tuh lengkap banget. Kalau definisi dalil di ekonomi syariah di Indonesia itu artinya kita merujuk ke fatwa DSN. Karena di fatwa DSN itu sudah lengkap dasarnya, ada dasar dari Quran, dari Sunnah, pendapat para ahli gitu ya, para apa namanya mujtahid segala macam, ada semua dasarnya. Kita follow. Satu, yang kedua, DSN MUI itu fatwanya atau dasar fikihnya itu selalu spesifik. Nah, contoh di pasar modal syariah. Pasar modal syariah itu punya landasan fikih fatwa 24 loh, lengkap banget. Wih, banyak banget ya. Iya, spesifik sekali. Artinya apa? Jadi teman-teman tenang aja, buka rekening sudah ada fatwa nomor 80. Clearing sudah ada fatwa nomor 134. Di custody KSI sudah fatwa ada 124. Kemudian sahamnya sudah ada fatwa 135. Lengkap sudah gitu. Tinggal udah ikutin aja. Malahnya nih Mas Bayu dan teman-teman semua, Indonesia itu saking hebatnya, saking taunya bahwa investornya kebanyakan milenial, semua fatwa tersebut sudah dimasukkan ke dalam sebuah satu sistem. Ya udah, teman-teman tinggal gunakan sistem itu, yaitu Syariah Online Trading System atau SOTS. Ini satu-satunya di dunia. Gimana nggak keren kita? Satu-satunya di dunia Pak Irwan. Yoi. Wah, ini keren banget nih teman-teman. Satu-satunya di dunia gitu loh yang punya Indonesia ya. Jadi ini termasuk warga Bengkulu nih gitu ya. Ini patut banget untuk kita manfaatkan nih. Jangan mau kalah gitu ya. Apalagi kalau Saudi aja belum punya, kita udah punya, kenapa kita nggak pakai gitu kan, Pak Iya, Irwan ya. betul. Nah, ini tentu aja menarik ya teman-teman. Sama-sama kita tahu kalau pasar modal syariah itu sudah diatur di DSN MUI nomor 40 ya, diterbitkan tahun 2003. Nah, jadi DSN MUI ini ya bukan orang sembarangan gitu ya. Jadi memang orang yang betul-betul pintar di bidangnya gitu, yang paham agama, mereka sekolah, nggak cuman sekolah di YouTube loh teman-teman. Kadang-kala kan kita nih Pak Irwan, kadang-kala kita nih ya, ini kan mungkin yang nonton live IG kita nih kebanyakan kan mungkin milenial gitu ya. Kebanyakan kita kadang kalau DSN MUI atau MUI ulama gitu udah berfatwa, kadang kita tuh masih pro and kontra gitu. Wah, enggak deh, saya nggak setuju gitu. Padahal yang berfatwa ini kan orang yang sekolah gitu dari S1, Betul. S2, S3 gitu. Sedangkan mungkin kita nih yang istilahnya orang awam ya, kadang tuh cuma nonton di YouTube ya nggak sih, Pak Irwan? Betul. Malah mereka itu kalau ngobrol nih, kalau meeting, diskusi, itu pakainya bahasa Arab. Wah, Jadi di grup PA-nya itu, di web-nya itu kalau share-share kitab, itu pakai original bahasa Arabnya. yang nggak ada tanda bacanya gitu ya. Iya. Oke, jadi nggak usah diragukan lagi deh gitu ya teman-teman, istilahnya sudah ada ulama kita yang memang sudah sangat kompeten di bidangnya. Betul. Kita istilahnya aja yakin aja deh gitu ya, selama yang nggak neko-neko gitu kan, ya kita ikut aja. Apalagi ini kan fatwanya udah sangat komprehensif banget gitu teman-teman. Ya. Nah, ini
kemudian Pak Irwan kalau dari buku yang di belakangnya Pak Irwan itu ya, Kaya Harta Kaya Nah, Amal ini gitu ya. Ini dipajang ya. iklan dong, iklan. Tapi ini soalnya kaitannya dengan pasar modal syariah itu erat banget loh Pak Irwan. Nah, Betul, betul. ini kan eh, sekarang banyak saya lihat gitu ya, apalagi selama pandemi ini, itu banyak investor syariah yang istilahnya dilema gitulah Pak Irwan. Agak agak ini agak bimbang. Ini kira-kira saya masih istiqomah nggak nih di pasar modal syariah? Padahal misalnya di tempat lain nih ada yang untungnya lebih banyak. Misal yang lagi nge-hype saat ini, nggak usah saya sebut gitu ya. Yang lagi nge-hype saat ini kan banyak tuh yang pindah gitu ya Pak Irwan ya. Yang tadinya dia udah syariah, tiba-tiba pindah gitu. Wah, karena ini lebih untung nih. Atau misalnya dia tergiur dengan margin trading nih Pak Irwan. Utang ya, beli saham Iya. pakai utang gitu teman-teman. Wah, saya nggak apa-apa deh. Kok toh saya juga bisa ngehandle utang saya, bisa memanage utang dengan bagus, pindah deh sekali-sekali gitu. Nah, ini kan tadinya yang kita pengen istiqomah ke syariah, tiba-tiba wah, agak buyar nih. Ini kalau tips dan trik dari Pak Irwan sendiri, kira-kira perlukah alasan untuk tetap istiqomah di pasar modal syariah nih? Menjadi investor syariah kan ini salah satu cara untuk kita kaya harta dan kaya amal seperti itu Pak Irwan. Silakan. Jadi gini Mas Bayu, betul. Buku saya ini, Kayak Harta Kaya Amal, itu juga menjawab hal tersebut. Jadi waktu kita mengembangkan pasar modal syariah, jumlah investor kan baru 500 orang. Masih kecil lah, sedikit gitu kan. Terus kita lama-lama sudah banyak investor. Nah, ternyata banyak yang ngomong ke saya, wah ternyata kalau terutama teman-teman dari anggota bursa, banyak yang bilang sudah mulai nih banyak orang yang nanya-nanya margin, padahal dia investor syariah gitu. Setelah saya pelajari, oh memang ternyata ada stagesnya. Kalau teman-teman masuk jadi investor dari asalnya tidak tahu, kemudian menjadi investor syariah, lama-lama belajar kan, akhirnya tahu. Nah ketika tahu, mulai ketemu, mulai membaca, mulai dapat informasi, cara-cara investasi yang shortcut gitu, margin lah, pom-pom lah, segala macam. Akhirnya mulai tergoda tuh. Gitu. Terutama waktu buku saya disusun ini, yang bikin menggoda itu adalah pergerakan saham-saham bank konvensional waktu itu. Akhirnya saya bilang, oh oke, ini teman-teman harus kasih masukan bahwa menjadi investor itu adalah pilihan, ya kan? Menjadi investor syariah juga pilihan. Kan teman-teman bisa milih, saya mau jadi investor syariah atau bukan. Tetapi untuk tetap ajeg menjalankan prinsip syariah, itu bukan lagi pilihan, itu jadi sudah keharusan. Nah kan, tapi pertanyaannya adalah, Pak Irwan, kenapa saya harus tetap jadi investor syariah? Gitu kan? Nah, maka come up lah, oke, kalau gitu kita harus tahu alasan saya biar saya tetap konsisten menjadi investor syariah. Tidak tergoda oleh margin, tidak tergoda oleh pom-pom, tidak tergoda oleh influencer, gitu kan? Tidak tergoda oleh satu lagi yang sekarang lagi hype itu. Nah, itu adalah sebuah pilihan yang memang harus kita ajak. Sehingga akhirnya buku ini saya keluar. Jadi teman-teman nih, sebagai investor syariah, itu banyak alasan untuk menjadi tetap istiqomah sebagai investor syariah. Ingat ya, tujuan investasi itu cuma satu ya teman-teman. Mau syariah mau tidak cuma satu, yaitu cari untung. Nggak ada yang lain. Beli rumah itu bukan tujuan, tapi penggunaan dari keuntungan itu buat beli rumah. Kalau untung kan, kalau nggak untung nggak bisa beli apa-apa, bener nggak? Gitu. Iya benar Jadi juga sih. tujuan investasi itu cuma satu. Gimana investasi saya bisa untung? Kalau sudah untung, saya bisa pakai buat beli mobil, beli rumah, buat umroh, buat segala macam. Nah, sekarang setelah saya saya harus untung. Pertanyaannya adalah, apa alasan saya biar tetap istiqomah menjadi investor? Karena tujuannya cuma satu. Nah, sekarang silahkan dipilih. Ada alasan yang paling religius, nasionalis, atau personal. Bebas. Gitu ya. Untuk yang paling religius, teman-teman bisa ada alasan, oh saya mau mencontoh Rasul. Ya jelas dong, kalau mau menjadi contoh Rasul, kita mencontoh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya pasti harus istiqomah dong, harus menjadi investor syariah, benar nggak?
Nah, di buku itu disebutkan bagaimana agar kita tetap istiqomah berinvestasi secara syariah dan mencontoh minimal mendekatilah minimal bisa mencontoh konsep yang Rasul gunakan. Oke. Ittiba Gitu. ya istilahnya ya, Pak Irwan. Betul. Atau yang kedua, pokoknya saya tetap pengen tenang secara investasi. Agar investasi saya tetap konsisten syariah, saya tenang. Boleh. Jadi biar tenang secara apa? Biar tenang berinvestasi. Alasan saya jadi investasi syariah, biar saya tenang, Pak Irwan. Silahkan. Gitu. Kemudian, oh enggak Pak, saya mau ini mau nasionalis gitu. Saya mau membantu pemerintah. Oh silahkan. Karena membantu pemerintah kan itu bagian dari konsep salah satu konsep investasi syariah. Jadi banyak pilihan alasan itu. Atau enggak Pak, saya mau buat mahar nanti nikah. Wah, kan keren juga gitu kan. Silahkan, bebas. Buat haji, buat umroh silahkan. Itu ada alasan. Gitu. Nah, dengan tahu alasan kita kenapa menjadi investor syariah, maka harusnya kita bisa istiqomah. Kita nggak tergoda dengan hal-hal baik barangnya maupun caranya yang tidak sesuai syariat. Itu sih maksudnya Mas Bayu. Oke. Tapi Pak Irwan, kalau tadi misalnya tujuannya gitu ya, alasannya misalnya ngasih hadiah nih atau ngasih mahar ke istrinya dalam bentuk saham, ini kan sebenarnya ibadah gitu ya. Nikah itu kan ibadah betul, gitu. betul. Nah, cuman ada yang nggak setuju nih Pak Irwan. Karena kalau misalnya dia ngasih maharnya ke istri yang kedua, istri pertama nggak setuju, jadi haram gitu. Kalau gitu jangan mahar, hadiah. Kalau itu jadi haram gitu ya. Iya, betul, betul. Oke, nah teman-teman sekalian, jadi ini menarik ya alasan kita menjadi investor syariah gitu ya. Kalau apa istilahnya tuh, kalau di Ustadz yang di masjid yang taraweh kemarin bilang itu ibadah itu tergantung niat kita katanya gitu ya. Jadi kita berinvestasi juga kan salah satunya untuk mencari untung dan kita menafkahi misalnya keluarga kita dari situ. Termasuk teman-teman kita menyiapkan finansial keluarga kita di masa depan, itu tujuan yang mulia banget gitu ya. Kalau kita niatkan sebagai ibadah, nah teman-teman. Apalagi tadi Pak Irwan sudah sebutkan, itu salah satu bentuk kita mencontohi Nabi Muhammad SAW. Nah seperti ini teman-teman, banyak banget alasannya gitu ya. Jadi kaya itu is emas gitu ya Pak Irwan. Betul, betul, betul. Atau mau Baik. sekalian gini deh misalnya, Mas Bayu, ada yang mau lebih afdol lagi. Pokoknya Pak Irwan, saya mau cari keuntungan agar saya bisa kaya, karena dengan kekayaan saya bisa melakukan zakat, infak, wakaf. Nah, itu kan itu yang dimaksud dengan kaya harta, kaya amal. Dengan kekayaan kita dari investasi, kita bisa beramal. Gitu. Oke, nah ini mantap nih teman-teman sekalian, mumpung disinggung gitu ya sama Pak Irwan. Zakat, wakaf, dan infak ini sudah bisa loh kita lakukan di beberapa sekuritas ya, yang memang sudah punya SOTS nih teman-teman. Nah kalau misalnya ngomongin zakat nih Pak Irwan, kita kan biasanya kalau ngomong zakat itu ya zakat penghasilan gitu ya, yang mungkin kita bayar kalau udah mencapai nisabnya sama haulnya gitu. Nah kalau di saham nih kayak gimana gitu Pak Irwan? Jadi gini, nah teman-teman, saham itu bagian dari mal. Ini ada fatwanya, ada di fatwa MUI. Jadi nggak usah ragu. Saham itu adalah bagian dari aset, bagian dari mal. Jadi kalau kita punya saham, itu berarti kita punya kekayaan berbentuk saham. Sehingga saham itu menjadi objek untuk zakat mal. Maka perhitungannya itu menggunakan perhitungan zakat mal. Silakan bagaimana ngitungnya, kan banyak tuh, banyak pendapat. Teman-teman ikutin aja mana yang mau digunakan. Intinya tadi, sudah masuk nisabnya dan sudah haul, kan zakat mal kan. Nah sekarang bagaimana cara nyalurkannya? Bisa dua, bisa dari keuntungan dividennya atau keuntungan investasinya, atau bisa sahamnya sendiri yang dizakatkan. Sudah siap semuanya gitu. Itu sudah ada fatwanya, malah fatwa DSN nomor 135 tentang saham itu dijelaskan bahwa saham dapat dipindah tangankan ya sesuai syariah dengan cara, salah satunya adalah tadi zakat, wakaf, infak. Jadi sudah boleh sebagai objek. Tenanglah pokoknya, sistemnya sudah mendukung, tinggal kitanya mau atau tidak. Baik. Nah, jadi teman-teman ini bisa dilakukan melalui aplikasi SOTS ya Pak Irwan ya. Betul, betul. Oke, baik teman-teman. Cek aja tanya ke Mas Bayu atau ke Idea Islamic.
SOTS siapa aja gitu yang sudah bisa. Oke, teman-teman nanti bisa japri ya ke IDX Islamic atau IDX_Bengkulu. Nah, khususnya warga Bengkulu, adik sanak di Bengkulu nih ya, bisa WA juga nih ke WhatsApp-nya IDX Bengkulu, itu ada di IG-nya ya. Jadi dibuka aja IG-nya IDX Bengkulu. Nah, di situ ada WA resmi kami. Silakan teman-teman kalau mau nanya nanti di situ mengenai SOTS itu bisa ya, atau di IDX Islamic juga bisa. Nah, kemudian nih Pak Irwan, kalau kita ngomongin tentang apa tadi sempat disinggung juga apa wakaf gitu ya. Wakaf ini kan kalau sepemahaman kita nih selama ini wakaf itu ya tanah, rumah gitu ya untuk dibangunin masjid gitu. Jadi gini, gampang sebenarnya. Kalau di kampung itu kan kalau bicara wakaf, kita taunya masjid, pesantren, ya kan? Ya kan? Tanah gitu kan, untuk sekolah, untuk madrasah. Tapi kalau kita eh, ikut iuran bangun masjid pakai uang cash, ya kan? Di kampung namanya dikenalnya apa? Sedekah jariah, bener kan? Sedekah jariah Nah, ya. padahal sedekah jariah itu adalah wakaf tunai. Sedekah jariah itu beda dengan sedekah infak yang kita kasih biasa. Kalau sedekah jariah kan udah spesifik, misalnya untuk bangun masjid, kita uang, oh kita store deh, ada kenceleng gitu kotak khusus bangun masjid. Itu sedekah jariah khusus buat masjid. Nah, bahasa kerennya sekarang itu namanya wakaf tunai. Jadi sebenarnya kita Wakaf. sudah biasa, itu sudah kita biasa tahu konsep itu, cuma penamaannya beda. Nah, sekarang wakaf tunai itu bisa dikonversi ke dalam saham. Jadi teman-teman yang punya saham bisa diwakafkan sahamnya. Atau teman-teman punya uang, saya mau wakaf nih, tapi mau bentuknya saham. Belikan dulu dalam saham, nanti terus ditransfer sahamnya. Gitu. Atau dividennya, saya mau wakafkan nih hasil dividen saham, bisa ditransfer. Nanti si ujungnya, pokoknya tenang aja teman-teman, rukun wakafnya terpenuhi. Insya Allah semuanya sudah ada dibahas di DSN MUI. Sudah ada dasarnya, di fatwanya sudah ada, metodenya sudah kita lakukan gitu. Jadi rukun wakafnya misalnya ada ikrar wakaf, ada ijab kabul gitu. Nanti pengelolanya juga sesuai dengan aturan BWI. Itu semua sudah kita pikirkan. Yang penting teman-teman mau nggak, itu aja. Oke, yang paling krusial sebenarnya mau atau enggak niatnya dulu nih ya Pak Irwan ya. Betul. Baik. Mohon maaf nih Pak Irwan karena menjelang waktu buka tuh agak kering tenggorokan biasanya. Oke. Nah, teman-teman sekalian pasti banyak yang bertanya nih, termasuk saya nih mungkin Pak Irwan gitu ya. Nah, ini kan tadi salah satu alasan kita berinvestasi di pasar modal syariah adalah biar tenang gitu ya. Tapi seperti yang kita ketahui nih Pak Irwan, itu kan kadang-kala namanya daftar efek syariah kan biasanya direview tiap 6 bulan gitu ya oleh OJK. Kadang ada yang in, ada yang out gitu. Nah tiba-tiba nih portofolio saya yang syariah out gitu Pak Irwan. Atau mungkin teman-teman nih pasti banyak yang nanya kayak gitu ya. Tiba-tiba out gitu. Nah ini apakah saham tersebut masih perlu kita simpan di akun syariah kita atau harus dilepas nih Pak Irwan? Ya, kalau mau tenang, lepas. Ganti. Jadi lepas tapi ganti. Sesimpel Kalau gitu mau ya. tenang. Iyalah. Sesimpel itu, gitu. Kalau kita sudah mau, udah niat, saya pokoknya pengen investasi berkah. Daripada pusing, ya udah lepas. Tapi lepas, abis gitu, pindahin ke saham yang lain. Itu bahasa kerennya adalah portfolio switching. Gitu. Ubah aset, kan? Nggak apa-apa. Pak, tapi kan rugi. Ya sekarang kamu ikhlas nggak gitu? Mau tenang nggak gitu kan? Namanya juga investasi. Fikih muamalah itu ada kaidahnya tentang investasi. Jadi dalam fikih muamalah kaidahnya adalah jika mau cari untung, mau dapat keuntungan dari sebuah usaha, harus siap-siap ada resiko rugi. Udah dipikirin sama syariah. Gitu. Jadi kita tinggal mau nggak? Aduh Pak, mau tapi karena saya yakin kok nanti juga dia bisa masuk lagi karena kemarin misalnya ya, si perusahaannya itu baru nerbitin obligasi. Gitu, sehingga keluar nih. Tapi saya yakin 6 bulan kemudian itu bakal masuk lagi. Boleh nggak saya simpen? Silahkan. Itu kan personal. Ingat ya, investasi itu adalah keputusan personal. Gitu. Tapi kalau tanya ke saya, ya lebih bagus lepas. Biar tenang.
pas. Iya, biar tenang. Habis gitu pindahin beli saham syariah lagi. Jadi portofolio kita full tetap saham syariah. Oke, nah teman-teman yang buka akun syariah pasti sudah tahu ya, biasanya kalau kita buka akun syariah tuh, itu kita dibukain juga yang konven. Jadi begitu once ya saham kita didepak dari daftar efek syariah ya keluar gitu. Nah itu akan dimasukkan ke akun konvensional kita gitu teman-teman yang nanti bisa kita jual dari akun tersebut. Nah jadi istilahnya sudah sangat dimudahkan sekali dengan adanya Syariah Online Trading System atau SOTS ini gitu ya Pak Irwan ya. Betul. Baik. Nah ini teman-teman sekalian kalau kita mengamati gitu pasar modal syariah ini tentu sangat penting khususnya bagi umat muslim dan bagi yang non muslim juga sebenarnya bisa ya untuk berinvestasi syariah karena tadi lebih aman ya teman-teman karena salah satu syaratnya saham itu dianggap syariah oleh DSN MUI itu dari utangnya terbilang sedikit gitu ya Pak Irwan ya. Betul. Nah, utangnya di bawah 45%, kemudian juga pendapatan non halalnya di bawah 10% teman-teman. Dan terbebas dari yang istilahnya judi, ya, maisir, goror, dan sebagainya. Dan juga produknya bukan produk-produk yang dilarang oleh syariah. Nah, di sini muncul pertanyaan nih Pak Irwan. Mengenai pendapatan non halal di bawah 10%. Nah ini kalau di Bungkulu sendiri ini biasanya kalau kita sosialisasi gitu ya, yang paling banyak nanya tuh di bagian ini nih Pak Irwan. Pendapatan non halal di bawah 10%. Nah tapi kan Mas Bayu kalau misalnya nih ada air minum gitu ya, dicampur dengan setetes alkohol misalnya, kan jadi haram. Nah kok ini 10% bisa? Nah ini kalau dari pendapat Pak Irwan sendiri seperti apa nih Pak? Jadi kalau dulu kita harus berusaha menjelaskan gitu. Kalau sekarang gampang Mas Bayu. Fatwa 135 sudah menjelaskan kenapa ada kriteria. Sudah ada fatwa. Tapi di luar itu sebenarnya kalau kita perhatikan ya seleksi saham syariah yang khusus bagian pendapatan yang tadi ditanyakan, itu sebenarnya untuk mengidentifikasi bahwa perusahaan tersebut pendapatannya jangan berasal dari pendapatan lain-lain. Kan lucu. Masa pendapatan lain-lain lebih besar dari revenue? Kenapa? Karena kan pendapatan non halal itu adanya di pendapatan lain-lain. Kan kalau bisnisnya sudah syariah, lolos bisnis nih, revenue pendapatan usaha kan pasti lolos dong sesuai syariah ya kan? Karena bisnisnya syariah. Pendapatan revenue kan pendapatan usaha ada di atas kan? Ini sih udah jelas nggak ada isu. Tapi syariah itu mesti dicek. Coba pendapatan lain-lainnya. Nah, kan lucu kalau misalnya pendapatan dari revenue itu adalah 100, pendapatan lain-lainnya ternyata besar. Sehingga di bawah di total net profit itu yang dominan itu adalah pendapatan lain-lain. Kan nggak sehat. Ini usahanya apa sih? Kok malah pendapatan lain-lain lebih besar? Tapi karena seleksinya syariah, maka yang dilihat pendapatan lain-lain yang non-halal. Biasanya bersumber dari deposito, obligasi, selisih kurs gitu ya, sengaja investasi di selisih kurs gitu. Nah itu biasanya, itu yang masuk dihitung sebagai pendapatan non halal. Nah, dicek sama kita, lu jangan gede-gede dong, kalau lu gede-gede dari pendapatan lain tuh udah perusahaan lu nggak bener gitu, nggak syariah lagi. Nah terus kalau konotasinya dibandingkan dengan makanan, itu beda topik. Yang satu adalah topiknya keuangan, yang satu topiknya makanan. Kalau makanan mah nggak ada perdebatan, selesai. Semua sepakat, seluruh ulama sepakat. Kalau keuangan kan bisa dipisah. Kalau minuman kan nggak bisa dipisah. Begitu tetes, campur kan langsung. Nggak bisa, oh iya ini tadi tetesannya kita ambil, nggak bisa. Tapi kalau keuangan kan bisa dipisah. Kan kita bisa misah nih Mas Bayu. Ini penghasilan hasil nyopet gitu kan. Ini hasil gaji kerja kan kita bisa pisahin, bener nggak? Nah ini tinggal dikeluarin aja, yang ini kan jadi tidak tercampur gitu. Jadi yang copetnya bisa dipindahin, itu secara penjelasannya gitu. Tapi secara fatwa, ya? Gitu, iya betul. Secara fatwa sudah ada sekarang. Teman-teman bisa baca fatwa di 135, fatwa terbaru yang dikeluarkan DSN, lengkap di situ dijelasin. Oke, teman-teman sudah ada fatwanya, ada pedomannya gitu ya. Dan kalau kita telaah tadi ya memang beda zat gitu ya. Ini soalnya banyak banget yang nanya ini di Bungkulu nih Pak Irwan, walaupun
sebagian sudah dijelaskan gitu ya. Mudah-mudahan ini lebih clear dengan adanya fatwa DSN MUI yang terbaru tadi nih teman-teman. Baik. Nah ini karena kita udah nggak berasa nih 42 menit nih Pak Irwan gitu ya. Takutnya mungkin ada yang dari timur gini udah buka mungkin, atau yang dari Wita gitu udah mau buka. Nah, kita coba buka penanya, boleh ya Pak Irwan ya? Silakan, Buat silakan. teman-teman yang mau bertanya, nanti 3 pertanyaan yang saya bacakan, tentu yang pertanyaan terbaik ya akan dapat door prize pulsa 25K nih teman-teman, 25.000. Lumayan ya, dapat ilmu, ngabuburit berfaedah, dapat pulsa lagi nih gitu ya, nikmat apalagi yang kau dustakan. Nah silahkan teman-teman yang mau bertanya, saya akan bacakan pertanyaannya gitu ya, nanti Pak Irwan akan menjawab. Baik, ini banyak banget ternyata yang masuk nih Pak. Saya coba scroll dulu. Oke, nah ini dari Farhana Lansari. Oke, pertanyaannya Pak Irwan, tahap awal jika ingin terjun di dunia investor syariah, seperti apa? Karena saya masih awam. Oke, nah ini basic banget kayaknya nih pertanyaannya nih Pak Irwan. Tahap awal yang itu mas, satu, follow IDX Bengkulu atau follow IDX Islamic. Pelajari dulu sampai matang, sampai paham, habis itu baru buka rekening. Sesimpel itu dulu lah stepnya. Karena ingat ya, investasi itu adalah proses, nggak ada yang instan. Jangan pernah percaya, jangan pernah ikut-ikutan kalau ada yang bilang instan, cepat kaya dari saham, nggak ada, itu bohong. Apalagi kalau modalnya cuma 100.000, 200.000, gimana ceritanya dapat 1 miliar, ya kan? Jadi gitu ya, investasi itu proses. Jadi teman-teman, siapapun yang baru mau, saran saya, mending ikutin dulu kelas-kelas yang resmi. Misalnya yang diselenggarakan oleh IDX Bengkulu, ada kelas sekolah pasar modal syariah, atau yang IDX Islamic. Follow aja IG-nya, pantau terus. Kapan saya ikut kelas? Nah, setelah ikut kelas, baru tahap selanjutnya nanya gimana cara investasi segala macam. Ya? Oke, jadi jelas ya teman-teman ya. Bisa di-follow IDX Islamic dan IDX_Bengkulu. Oke, nah ini mudah-mudahan menjawab tadi. Tentu yang paling simpel banget yang tadi yang bertanya ya, langsung aja datang ke perusahaan sekuritas, langsung bilang aja saya pengen buka ini nih akun syariah gitu, nanti bakalan dimintain tuh KTP ya sama buku tabungan, saldo awal biasanya 100.000 udah bisa nih teman-teman. Nah, nggak ada biaya, nggak ada bunga ya, nggak ada riba pokoknya, apalagi di pasar modal syariah teman-teman, itu dari total 720 lebih saham kita, itu 400 lebihnya ya Pak Irwan ya, itu lebih dari 400 adalah saham syariah, artinya Betul. dominan nih saham syariah di Indonesia teman-teman sekalian. Jadi nggak sulit bagi kita memilih-milih ya, kira-kira yang mana yang syariah. Baik, nah ini pertanyaan kedua nih Pak. Dari Iqbal Mahadi Azizazis. Wah, ini ribet banget nih namanya. Di Sunda susah pertanyaannya, menyebutnya. bagaimana cara agar tidak ragu dalam saham syariah untuk berinvestasi? Mungkin biar nggak ragu nih, mau dimantapkan hatinya nih kayaknya nih Pak Irwan. Baca buku saya, oh salah ya. Jadi iklan. Pokoknya gini, betul, memang kita harus nggak boleh ragu, karena kalau di kaidah fikih kan kalau ragu tinggalkan. Jadi sebenarnya banyak cara, gitu ya. Misalnya, Pak, saya sudah mau jadi investor syariah, saham mana yang layak saya pilih? Pelajari. Pak, tapi saya ragu yang ini, jangan, masih banyak pilihan yang lain. Nah, demikian juga investor syariah. Kalau masih ragu, segera penuhi dengan ilmu-ilmu atau pengetahuan pasar modal syariah yang betul. Gitu. Sehingga biar kita lama-lama menjadi hilang keraguannya. Karena harusnya secara instrumen, secara fikih, itu sudah nggak ada keraguan. Kita itu komplit banget landasan fikihnya. Ada 24 fatwa khusus pasar modal syariah. Ada sistem yang membantu teman-teman berinvestasi sesuai syariah. Satu-satunya di dunia. Kemudian produknya pun sudah banyak pilihan. Gitu. Apalagi proses bisnisnya semuanya sudah ada fatwanya, sudah sesuai dengan syariah, nggak usah ragu. Nah kalau masih kurang serem karena tadi, aduh saya belum paham, pelajari dulu sampai paham. Jangan sungkan, karena investasi itu adalah proses belajar. Gitu. Oke, teman-teman itu ya intinya tadi
Indonesia ini istilahnya sudah lengkap, mulai dari aturan sampai fasilitasnya itu udah lengkap semua, syariah bahkan, dan satu-satunya di dunia ada SOTS-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya punya SOTS lagi umroh dan haji gitu, bisa bilang nanti ke orang Arab di sampingnya, ente punya SOTS nggak? Nggak punya gitu, nanti ajakin masuk ke Indonesia. Kalau gitu invest aja ke Indonesia gitu ya teman-teman, karena kita we are the leader dalam hal ini ya Pak Irwan ya. Betul, betul. Oke, mudah-mudahan menjawab ya tadi ya. Oke, pertanyaan ketiga nih dari Herman underscore Andromeda. Investasi yang cocok untuk anak muda agar keuangannya bisa terus berjalan dan ada banyak pemasukan gimana ya Pak? Oke, ini kayaknya minta advice nih Pak Irwan. Buat anak muda ini mungkin pertanyaannya saya simpelkan, mungkin Pak Irwan cocoknya di mana gitu investnya kalau untuk anak muda. Nah, makanya investasi itu sebenarnya gampang-gampang susah. Karena ada yang namanya karakter atau preferensi. Profil resiko kalau bahasa kerennya. Profil resiko itu ada di kita sebagai investor, ada di produk. Jadi jangan hanya memahami kita tanpa memahami profil resiko produk gitu. Nah, bagaimana cara pahamnya? Ya harus belajar, nggak mau tidak mau. Anak muda cocoknya apa? Bisa apa saja. Bisa jadi kalau anak mudanya senang tantangan, adrenalinnya tuh berlebih gitu. Jadi dia senang dapat tantangan, ya mungkin saham paling cocok. Tapi ada yang, aduh saya gampang deg-degan Pak, kalau terlalu ini saya cari yang aman-aman aja, yang tenang-tenang aja. Oh mungkin reksadana syariah atau sukuk retail yang cocok. Nah itu tidak berlaku setiap orang. Karena profil resiko atau pilihan kita itu sangat tergantung dari masing-masing, sangat individu. Gitu. Nah, harus ditemukan gimana caranya? Belajar dulu. Bagaimana cara berinvestasi, bagaimana strategi investasi, apa saja produknya. Pahami itu dulu. Setelah itu paham, baru tentukan. Gitu. Saya cocoknya di mana? Karena kalau nggak tahu itu, nggak bisa. Pak, katanya harus dari reksadana syariah dulu. Kata siapa? Kalau orang anak muda, reksadana syariah itu nyebelin. Bosenin. Ya kan? Mungkin untuk orang tua atau ibu rumah tangga atau anak muda yang baru nikah, mungkin reksadana syariah oke, biar aman aja, biar tenang saya nih gitu. Boleh, tapi kalau mahasiswa mungkin nggak cocok. Ya apaan gini, diemin aja gitu. Lama gitu ya. Betul, betul. Hasilnya lama. Iya. Oke, Gitu, jadi Asari. kembali lagi kepada penanya ya, Pak Irwan ya. Kira-kira nih kita profil resikonya yang mana? Baik, biasanya nih kalau ada yang nanya kayak gitu ya, silakan tanya dulu ke diri kita sendiri nih teman-teman. Kita ingin investasi misalnya pengen untung 1 juta sebulan gitu. Saya balik nanya ini ke teman-teman, kira-kira siap rugi nggak 500.000 sebulan? Kalau siap rugi 1 bulan hilang uangnya 500.000, silahkan ya kejar aja investasi yang tadi returnnya tuh potensinya 1 juta gitu. Jadi yang menjadi pelajaran di sini teman-teman adalah kalau kita ingin investasi, pastikan keuntungannya itu potensinya lebih tinggi atau mengcover dari resiko yang akan timbul di kemudian hari ya Pak Irwan ya. Karena kalau kebalikannya itu namanya bukan investasi kayak harta kayak amal, tapi sedekah aja. Gitu ya. Sedekah ke investor retail yang lain gitu ya. Oke, nah itu mudah-mudahan menjawab ya penanya ketiga. 3 penanya tadi silakan setelah live IG ini langsung japri kita di IDX_Bungkulu. Nantinya akan ada yang follow up dan di top upkan ke ininya ya ke masing-masing providernya pulsa Rp25.000. Oke, selamat nih sekali lagi. Udah ngabuburit berfaedah dapat pulsa lagi gitu ya. Ini keren banget nih Pak Irwan. Oke, Pak Irwan, ini closing statement kita di 51 menit, nggak berasa banget nih, bentar lagi buka gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau dari Pak Irwan sendiri, kenapa sih kita perlu berinvestasi di pasar modal syariah? Mungkin sebagai closing statement, Pak Irwan, silahkan. Oh, baik teman-teman. Sebenarnya simpel kalau buat saya. Kenapa sih harus jadi investor syariah kan gitu? Ya kalau teman-teman pengen muda muda foya-foya, tua bahagia, mati masuk surga, jadi investor syariah, kaya harta, kaya amal, udah. Oke. Pokoknya kalau mau investasi dapat cuan dan berkah hanya ada satu, yaitu di pasar modal syariah.